once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Endarsi, merupakan mahasiswa dari IAIN Kota Pontianak. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkalian bersusun pendek, perkalian bersusun panjang, pembagian bersusun pendek dan pembagian bersusun panjang, serta pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat. Dengan apa? Dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, perlu diketahui bahwasannya konsep Dakota ini pasti atau jarang bagi teman-teman mendengarnya ya, karena konsep ini dibuat oleh dosen kami. Beliau adalah Bapak Zulkarnain SSI MPD. Beliau salah satu pengampu di mata kuliah pengembangan materi matematika. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Zulkarnain yang telah membimbing kami ya pada mata kuliah pengembangan materi matematika. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkalian bersusun pendek. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang soal pada perkalian bersusun pendek. Nah, di sini sudah terdapat dua soal, di mana soal yang pertama 15 dikali 45 sama dengan titik-titik, dan soal yang kedua 100 dikali 12 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk nomor 1, pertama kita tulis di sini 15, tulisnya di bawah 45, lalu dikalikan ya, kalikan ini dimulainya dari angka yang paling belakang, yaitu 5 kali 5. 5 kali 5 yaitu 25. 5-nya kita taruh di sini dan 2-nya kita simpan di sini. Terus langsung 5 kali 1 yaitu 5. Nah, 5 ini kita tambahkan dengan 2 yang disimpan tadi, yaitu hasilnya 7. 7-nya kita letak sini. Nah, seterusnya 4 dikali 5. 4 kali 5 yaitu 20. 20 nolnya kita taruh di bawah 7 dan 2-nya kita simpan lagi di sini. Lanjut ke 4 dikali 1 yaitu 4. 4-nya kita ditambah dengan 2 yang tadi telah disimpan, yaitu 6. 6-nya kita letakkan di sini. Barulah kita jumlahkan. Setelah itu 5-nya ini turun ke bawah, 7 tambah 0, 7. 6-nya kita turunkan. Nah, hasilnya 675. Nah, 5 ini dapatnya 5 dikali 5 atau 25. Ditulis satuan 5-nya dan disimpan puluhan 2-nya. Nah, terus 7 ini 5 dikali 1 dapatnya 5. Nah, 5 ini ditambahkan simpanan puluhan 2 yang tadi, lalu ditulislah 7. Nah, 6 ini yaitu 4 dikali 1, yaitu 4-nya ditambahkan simpanan puluhan 2. Nah, menjadilah 6. Jadi hasil dari perkalian 15 dikali 45 sama dengan 675. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 100 dikali 12. Sama halnya dengan pembahasan yang pertama tadi, caranya juga sama, yaitu dimulai dari angka yang belakang. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. Nah, lanjut ke sini 1 dikali 0, 0. 0-nya diletak sini. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Maka dijumlahkan. Terus 0 ini
diturunkan aja, dan ini 0 tambah 0 yaitu 0, 2 tambah 0 2, satunya diturunkan. Karena ini bentuknya 1200, maka di sini dikasih titik. Nah, pembahasannya sama. 0 ini didapat dari 2 kali 0, dan 0 ini juga didapatkan dari 2 kali 0, maka ditulislah satuan 0-nya. Dan 2 ini dapatkan dari 2 kali 1, maka dituliskanlah satuan 2-nya. Dan 1 ini dapatkan 1 kali 1, maka ditulislah satuan satunya di sini berikut. Jadi 100 dikali 12 adalah 1200. Oke, baiklah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dari perkalian bersusun pendek. Nah, terus kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkalian bersusun panjang, di mana perkalian bersusun panjang ini terdapat 2 soal ya, sama seperti perkalian bersusun pendek. Di sini soal yang pertama 32 dikali 13 sama dengan titik-titik, dan nomor 2 85 dikali 15 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini teman-teman ya. Nah, satuan 3 dikali dengan satuan 2 yaitu 6. Sedangkan satuan 3 dikali dengan puluhannya yaitu berupa 3, 30 berarti 3 dikali 30. 3 dikali 30 yaitu 90. Nah, sedangkan puluhan 10 dikali dengan satuan 2 yaitu 20. 10 dikali 30 sama dengan 300. Nah, setelah itu barulah dijumlahkan. 6 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 itu 6. 9 ditambah 2 11 ditambah 0 11. Maka tulis satuannya di sini, puluhan disimpan. 3 ini ditambah dengan puluhan yaitu 4. Maka hasilnya 416. Nah, itu ya teman-teman caranya. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu 85 dikali 15. Nah, 85, 5 ini dikali dengan 5, hasilnya 25. 5 dikali dengan 80, satuan 8 maksudnya. Ini puluhan 8. Karena ini 5-nya tadi dari kali, maka 5 dikali 80, hasilnya 400. Terus 10 dikali 5 sama dengan 50. 10 dikali 80 sama dengan 800. Nah, barulah dijumlahkan 5 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 0 yaitu 7. 4 ini ditambah 8 sama dengan 12. Maka hasilnya 1275. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembagian bersusun panjang. Nah, di sini pembagian bersusun panjang terdapat 2 soal juga. 276 dibagi 12 sama dengan titik-titik. 408 dibagi 20 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini ya. 276 dibagi dengan 12. Maka 12 ini dikali dengan 2. Dibagi 2 tentunya tidak bisa, bukan? Maka dicarilah hasil yang mendekati 27 yaitu 24. Maka 24 ini dibagi 12, hasilnya 2. Kebalikannya lalu dikurangi 6, diturunkan saja. 7 dikurang 4 yaitu 3. 2 dikurang 2 habis ya, 0. Maka 36 ini kita bagi ke 12, hasilnya 3. Maka 3 ini kita kalikan lagi ke 12 yaitu 36. Maka barulah dikurang, hasilnya 0. Nah, begitu ya. Dapatlah maka 2 ini ditambah dengan 3 sama dengan 23. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman bisa lihat di sini hasil pembagiannya. Nah, 24 ini tadi didapat
Maksudnya 2 ini didapat dari 24 dibagi 12 yaitu 2. Hasilnya itu ditulis di sini, dan 2 ini dikalikan 12 yaitu 24. Kita tulis di sini tadi kan 36 dibagi 12 sama dengan 3. Hasilnya ini ditambahkan, maka 2 ini ditambah 3. Nah, terus maka 2 ditambah 3 tadi sama dengan 23. Ini sisanya 0 ya, sisa 0 penyelesaiannya. Hasilnya yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi 276 dibagi 12 yaitu 23. Nah, masuk ke soal yang kedua yaitu 408 dibagi 20. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini caranya ya. 20 dibagi 40, maksudnya 40 dibagi 20 yaitu 2. Kebalikannya 2 ini dikalikan dengan 20 yaitu 40, maka dikuranglah 8 ini turunkan, 40 kurang 40 habis ya 0. Nah, untuk mendapatkan supaya bisa dibagi 8 ini bisa dibagi dengan 20, maka diberilah tanda 0 di sini, diberi 0 maksudnya ya di sini, maka 80 dibagi 20. Oh iya, lupa. Yang tadi diberi 0 ya di sini ya, saya ulangi, diberi 0 di sini, maka ini ditambahkan 0. Maka diberi koma lah. 80 dibagi 20 yaitu hasilnya 4. Maka 4 ini dibalikkan lagi atau dikali ke 20 yaitu 80. Lalu dikurangi 80 kurang 80 yaitu 0 habis. Maka 2 ditambah 0 komanya ditambah 4 yaitu 20,4 hasilnya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian bersusun pendek. Nah, caranya sedikit berbeda nih dari yang sebelumnya. Pembagian bersusun pendek ini sama juga, di sini ada 2 soal yaitu 225 dibagi 45 sama dengan titik-titik, dan nomor 2 320 dibagi 80 sama dengan titik-titik. Maka untuk penyelesaian nomor 1 yaitu dari 225 ini dibagi 45. Nah, kita mencari pengulangannya dulu, yaitu pengulangan berulangnya dari 225 dikuranglah 45, biasanya berapa nanti, terus dikurang 45 dan terus dikurang 45 kurang 45 sampai tersisa 0. Nah, di sini sudah diberikan caranya. 45 ini 225 ini dikurang 45 selama sebanyak 5 kali. Maka ada 5 kali pengurangan berulang dengan 45. Jadi 225 dibagi 45 sama dengan 5. Nah, untuk nomor yang kedua yaitu 320 dibagi 80. Caranya juga sama dengan nomor yang satu, pengulangannya berulangnya dari 320 dikuranglah 80, maka dikurang lagi 80, dikurang lagi 80, dikurang lagi 80 sampailah 0. Maka ada 4 kali pengurangan berulang dengan 80. Jadi 320 dibagi 80 sama dengan 4. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perkalian bersusun pendek, perkalian bersusun panjang, pembagian bersusun pendek, pembagian bersusun panjang. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat menggunakan konsep Dakota. Nah, baiklah, di sini terdapat soal, ada 4 soal, yaitu masing-masing soal ini A, B-nya ini tentang satuan panjang dan CD-nya ini tentang satuan berat. Nah, untuk selanjutnya kita kupas tuntas satu persatu ya teman-teman. Dari yang A, di sini tentukan hasil konversi dari 215 dekameter ke hektometer. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita untuk satuan panjang ke puluhan terdekat maksudnya. Soalnya tentukan hasil konversi dari 215 dekameter
ke hektometer. Pembahasannya yaitu dengan menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, langkah yang pertama yang perlu diketahui yaitu mencari nilai tempat satuan pada soal adalah berapa? 5. Soalnya tadi kan 215 dekameter, maka satuannya yaitu 5. Angka 5 ini sebagai nilai satuan. Nah, terus masukkanlah pada lubang dekameter. Terus angka 1 yaitu sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang hektometer, dan angka 2 sebagai nilai ratusan, maka dimasukkan ke lubang kilometer. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini. Tabel Dakota satuan panjang. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, maka masukkan angka 5 satuannya ke dekameter, satunya ke hektometer, dan 2-nya ke kilometer. Nah, karena satuan panjang yang ditanya adalah hektometer, maka sisipkan tanda koma. Sisipkan tanda koma pada lubang Dakota yang ditanyakan, yaitu hektometer. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dimasukkan koma di sini. Nah, terus kita langsung lanjut ke mencari pembulatan dengan tabel ini. Nah, hasil pengukurannya tadi kan dekameter, maka 21,5. Yang ini hasilnya tadi kan 21,5, maka 21,5 kita tulis di sini. Terus untuk mencari pembulatan ke atas ini ya, yaitu di sini kan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 22. Untuk pembulatan ke bawahnya menjadi 21. Untuk pembulatan terbaiknya, lihat dulu komanya di belakang komanya ini. Jika dia ini 5 atau di atas 5, maka pembulatannya menjadi 22. Jika pembulat ininya misalkan 21,4, maka pembulatan menjadi 21. Pembulatan terbaiknya ya maksudnya. Jadi hasil konversi dari 215 dekameter adalah 21,5 hektometer. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu satuan panjang ke puluhan terdekat. Nah, soalnya tentukan hasil konversi dari 416 desimeter ke meter. Nah, pembahasannya yaitu dengan menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama, sama halnya seperti yang tadi, yaitu mencari nilai satuan pada soal adalah 6. Soalnya kan 416, maka nilai satuannya yaitu 6. Angka nilai satuan itu 6 sebagai nilai satuan tadi, maka masukkan ke lubang desimeter. Angka 1 yang tadi sebagai nilai puluhan, masukkanlah ke lubang meter. Angka 4 ini sebagai nilai ratusan, masukkanlah ke lubang damnya. Nah, di sini ya contohnya ya. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. 6-nya itu dimasukkan ke desimeter, 1-nya itu dimasukkan ke meter, dan 4-nya dimasukkan ke dekameter. Karena satuan panjang yang ditanya adalah meter, maka sisipkan tanda koma pada lubang Dakota yang ditanya yaitu meter. Maka disisipkanlah ke sini tanda koma, yaitu maka hasilnya jadi 41,6. Nah, terus masuk ke sini ya teman-teman, untuk mencari pembulatannya yaitu 41,6 dibulatkan ke atas menjadi 42, karena ini 6. Untuk pembulatan ke bawahnya 41, pembulatan terbaiknya yaitu tetap 42. Jadi hasil konversi dari 416 desimeter adalah 41,6 meter. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu tentang satuan berat. Soalnya tentukan hasil dari 328 gram ke dekagram. Penyelesaiannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya juga sama seperti yang satuan panjang, yaitu mencari nilai tempat satuan pada soal, yaitu 8, maka angka 8. Angka 8 ini sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang gram. Ya. Angka 2 sebagai nilai puluhan, masukkanlah ke lubang dekagram. Angka 3 sebagai nilai ratusan, masukkanlah ke lubang hektogram. Nah, karena satuan berat yang ditanya adalah
dekagram ya, maka sisipkan tanda tanda koma lagi pada lubang Dakota yang ditanyakan, yaitu apa? Yaitu dekagram. Nah, di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, 8 tadi dimasukkan ke gram, dan 20-an tadi dimasukkan ke dekagram, dan yang ratusan 3 tadi dimasukkan ke hektogram. Barulah kita menuju ke bentuk pembulatan pada pada satuan berat ya. Nah, seperti ini bentuk pembulatannya. Caranya juga sama seperti satuan panjang tadi. Hasilnya yang ditanya tadi kan gram, maka yang tadi kan gram ya. Jadi 32 ya, hasilnya 32,8. Maka 32,8 ini kita masukkan di sini, dan untuk pembulatan ke atasnya yaitu 33, pembulatan ke bawahnya itu 32, pembulatan terbaiknya itu 33. Karena apa? Karena di belakang komanya ini adalah 8. Jadi hasil konversi dari 328 gram adalah 32,8 dekagram. Nah, untuk soal D masih tetap satuan berat. Soalnya tentukan hasil dari konversi 622 desigram ke gram. Pembahasannya sama juga ya, menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya juga sama, yaitu dengan mencari nilai satuan pada soal adalah 2. Ini ya, nilai satuan pada soal adalah 2. Angka 2 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang desigram. Terus angka 2 ini sebagai nilai puluhan, masukkanlah ke lubang gram. Angka 6 ini sebagai nilai ratusan, masukkanlah ke lubang dekagram. Maka seperti ini ya contohnya ya, 2 dimasukkan ke gram, puluhan 2 tadi dimasukkan ke satuan 2 dimasukkan desigram, puluhan 2 dimasukkan gram, 6 ini sebagai ratusan dimasukkan ke dekagram. Dikarenakan satuan berat yang ditanya adalah gram, maka sisipkan koma. Nah, sama halnya dengan soal yang tadi dimasukkan koma. Nah, ini contohnya ya. Ini. Oke, lanjut ke bentuk pembulatannya bagaimana. Seperti ini. 62,2 ini tulis sini juga pembulatan ke atasnya yaitu 63. Nah, pembulatan ke bawahnya itu yaitu 62. Nah, pembulatan terbaiknya ini kita lihat dari sini. Ini kan di belakang komanya kan 2. Berarti pembulatan terbaiknya itu adalah 62. Jadi hasil konversi dari 622 desigram adalah 62,2 gram. Nah, baiklah, sekian dari video saya. Apabila terdapat kesalahan atau dalam penyampaian informasi ataupun kata-kata yang kurang tepat dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.